dulu ke teman-teman semua yang udah join, mentis-mentis. Selamat malam semuanya. Sorry, suaraku ada agak serak ya gitu. Thank you sudah join juga di kelas kita malam ini. Aku juga excited untuk membawakan materi kita untuk malam ini kayak gitu. Jadi materi di week ini ada apa sih gitu? Hari ini aku mau membawakan topik yang itu namanya product management upskilling gitu. Nanti apa aja kontennya akan ada di slide berikutnya. Jadi aku next dulu ya. Oke, tadi kan perkenalan singkat ya dari Jose mengenai aku gitu. Jadi aku juga mau ngasih tahu lebih lengkap lagi. Jadi aku mau perkenalan lagi sekali lagi. Namaku Nur Oktavia Jatmiko, biasa dipanggil Okta. Saat ini aku berdomisili di Seminyak, Bali, cuma originalnya dari Jakarta dan bekerja di Bali kayak gitu. Saat ini aku bekerja jadi product manager di alterstate.co. Terus juga aku sebelum jadi product manager sebenarnya aku adalah product designer gitu di Zizu Hospitality juga kayak gitu. Jadi emang aku udah 2 tahun di product development. Tapi untuk overall semua apa namanya overall experiences terutama di bisnis dan juga operation itu sudah sekitar 6 tahun gitu. Dan most experience aku itu ada di tech industry. Very first job itu aku di Tokopedia di e-commerce. Terus aku moving ke software house sama hosting dan website provider. Dan sekarang aku fokus di niche-nya yaitu tourism and hospitality industry kayak gitu. Aku sangat passionate banget sama product development, terutama product management dan product design. Dan juga aku excited sama gaming industry dan juga tourism dan hospitality industry karena kalau yang kita tahu Indonesia adalah salah satu negara dengan apa ya namanya mungkin dibilang capability di dunia tourismnya itu lumayan pesat gitu ya. Apalagi pas habis pandemi itu kayak bangunnya cepet banget dari sektor si pariwisata ini kayak gitu. Itu sih pengenalan singkat dari aku. Nah, sekarang giliran teman-teman semua, aku juga mau kenalan sama mentis-mentis yang ada di room ini. Eh, yang pertama, kira-kira apa sih saat ini pekerjaan atau mungkin apa namanya jurusan di universitas untuk saat ini gitu. Mungkin boleh di drop aja di chat. Nanti aku coba cek. Aku sambil cek ini ya, sambil cek chat boxnya. Teknik elektro, Alia. Ada lagi? Lagi pada on the way kali ya? Jam 7 soalnya. Iya, Oke, kayaknya ilmu Kak, banyak yang komputer. Oke, masih oke. di jalan kayaknya ya. Ya, 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 Mungkin ya. teman-teman semua bisa bantu jawab ketiga pertanyaan kakaknya. Oke, ada teknik elektro, ada sistem informasi, ilmu komputer, Kak. Sistem informasi, digital business, sistem informasi, biology. Wow, lumayan ya. Manajemen, Kak, teknik, teknik sistem perkapalan. Ini lebih jauh lagi, paling jauh. Sistem informasi, administrasi perkantoran, elektro, ya. Oke, teknik juga ya, Jose ya. Oke, itu yang occupation dan major university. Terus pertanyaan nomor 2, kenapa sih pengen jadi product manager? Coba drop lagi di komen, nanti aku bacain. Apa motivasinya gitu jadi PM? Apakah karena PM merupakan apa ya, role yang paling seksi untuk tahun ini, tahun 2020-an gitu, atau apa atau ingin mendapatkan experience atau emang pengen into ke tech company aja Kak tapi nggak bisa ngoding jadi pengen jadi PM gitu. Masih pada ngetik ya. Sekalian juga deh mungkin. Oh ini pengen mengetahui strategi efektif dalam menjadikan suatu produk lebih menarik dan dapat diterima oleh banyak orang. Nice reason. Oke, alasan terakhir ya si Alia karena nggak bisa ngoding jadi pengen jadi PM. Pengen jadi penengah, wah jadi wasit ya, wasit di perusahaan. Oke, terus yang ketiga nih, motivasinya apa sih? Kalau misalnya udah jadi PM nih, kira-kira goals apa yang mau di reach dari teman-teman semua gitu? Apa sih goalsnya? Kalau misalnya bisa jadi product manager tuh apa goalsnya?
Gila, susah ya pakai ngetiknya pakai HP soalnya gitu. Nggak apa-apa, aku tungguin. Lucu juga ya, ada menjadi penengah, menjadi eksplor dunia bisnis sekali ke teknologi. Pengen menguasai dunia, astaga. Jadi presiden sih, Kak. Bisa jadi CEO, Kak, tapi pengen menyelam lebih dalam dulu di bidang bisnis and tech. Oke, thank you Yuda, sudah dijawab. Apalagi ya, oke. Jadi kalau misalnya aku boleh kasih ini ya, kalau misalnya aku boleh tarik garis tengah, sebenarnya teman-teman semua, mentis semua ini berasal dari apa ya, major yang berbeda-beda, tapi juga punya apa ya, alasan yang berbeda-beda juga untuk jadi PM, dan juga goals-nya beda-beda, kayak gitu. I do agree. Oke, bisa jadi manfaat, bisa mengembangkan suatu produk. Oke, thank you teman-teman semua sudah dijawab pertanyaannya. Dan it's glad me juga bisa kenalan sama kalian semua. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa sih, Kak? Untuk malam ini, pertama kita mau belajar mengenai product scaling dan apa sih yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus melakukan product scaling kayak gitu. Ini merupakan salah satu langkah yang mostly sangat biasanya mungkin kalau misalnya di bootcamp ini materinya tidak jarang terjamah gitu. Jadi that's why di sini aku akan menginformasikan mengenai apa sih product scaling dan kenapa sih sebuah perusahaan, sebuah bisnis itu harus melakukan product scaling gitu. Terus bagaimana caranya melakukan product scaling ini? Terus juga aku juga akan menginformasikan bagaimana sih kepentingnya presentation soft skill sebagai PM. Kenapa sebagai PM kita harus mempunyai skill komunikasi dan juga presentasi yang baik kayak gitu. Dan juga di sini aku juga akan membagikan apa ya mengenai apa sih PRD atau Product Requirement Documents dan bagaimana cara membuat PRD itu sendiri. Dan terakhir ditutup dengan namanya conclusion kayak gitu. Oke, kita mulai ke materi pertama ya, mengenai product scaling. Apa sih product scaling? Em, Kalau misalnya aku boleh tanya nih ke teman-teman menti semua, kira-kira pernah dengar product scaling nggak? Kalau misalnya pernah dengar, boleh di drop di eh, chat box. Kalau belum, nggak apa-apa, jawab aja. Belum, Kak, gitu. Aku kasih waktu 30 detik. Satu, dua, tiga, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, nggak sampai tunggu, nggak usah nunggu sampai 30 detik ya kalau gitu ya. Oke, ada yang jawab ekspansi produk. Tapi mostly kebanyakan belum tahu, Kak, jawabannya apa. Apa sih? Ada yang juga jawab pernah dengar tapi kurang paham maknanya. Oke. Oke, jadi teman-teman product scaling ini sebenarnya dalam materi yang kalau misalnya kalian kebutkan kayaknya di bootcamp tidak akan dijelasin, tapi di sini karena permintaan dari tim ajak juga, jadi aku akan kasih tahu apa sih product scaling itu. Jadi, product scaling itu adalah sebuah usaha atau sebuah apa ya, stase, sebuah stage di mana caranya itu untuk mengexpand dan juga mengembangkan sebuah produk digital atau features untuk dengan bertujuan untuk merich atau apa ya, ya intinya merich user yang lebih luas lagi atau pasar yang lebih luas gitu. Kalau misalnya kita tahu apa itu MVP, apa itu, kenapa kita harus buat produk, itu tentu kita harusnya berangkat dari masalah yang ada dan skopnya justru lebih kecil. Nah, product scaling itu adalah usaha di mana kita melebarkan lagi nih sayap bisnis kita atau sayap produk kita supaya menjangkau lebih banyak lagi user dengan masalah yang berbeda dan juga dengan market yang berbeda. Kayak gitu. Dan juga product scaling ini itu dibutuhkan untuk perusahaan atau bisnis itu untuk meng-ensure atau memastikan bahwa produk yang kita buat sebelumnya, which is MVP, itu udah cukup kuat untuk bertahan dan bisa bertahan juga di pasar, di pasar, market user, and so on, kayak gitu. Terus, kenapa sih kita harus melakukan product scaling gitu?
Product scaling itu sebenarnya adalah penting nggak penting, tapi sebenarnya penting. Karena apa? Karena product scaling ini sebenarnya bertujuan untuk men-tracing bisnis profitable, atau ini lebih ke product growth gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar apa sih product growth itu, kalau belum mungkin bisa sambil Google aja gitu. Apa sih product growth gitu. Dan juga product scaling ini bisa membantu bisnis atau perusahaan untuk tadi product growth itu menambah revenue juga, dan juga mungkin mengexpand atau meluaskan apa namanya new customer, new user. Jadi kayak product scaling itu kita mencari masalah baru yang masih relate sama masalah kita sebelumnya. Kita ngapain sih? Apalagi yang bisa kita perbuat ya dengan produk kita? Apalagi yang bisa kita bantu ya dengan produk kita, and so on. Kayak gitu. Jadi produk scaling ini bisa membantu bisnis juga, eh, bukan membantu bisnis, tapi lebih kayak untuk mirroring kira-kira kompetitor tuh lagi ngapain ya gitu. Terus juga itu bisa menyediakan apa ya, bagaimana caranya kita melakukan inovasi-inovasi produk baru demi untuk meng-acquire atau tadi dibilangnya meng-expand, menambah new user di market gitu. Karena pasti setiap market segment itu kan pasti beda-beda kebutuhannya kayak gitu. Jadi product scaling itu dibutuhkan untuk mengetahui kira-kira user tuh butuh apa lagi ya di pasar gitu. Terus apa sih yang dipunya kompetitor, tapi apa ya, apa yang dipunya kompetitor dan apa yang nggak punya dan apa yang kompetitor nggak punya gitu, yang kita bisa ambil opportunity dari situ kayak gitu, demi meng-acquire new user atau new customer. Itu berarti kan salah satu usaha, bentuk dari usaha expanding business juga ya kayak gitu. Terus mungkin teman-teman bisa cek juga startup yang bilang apa ya, startup yang bilang kenapa sih product scaling ini essential, penting, necessary gitu. Karena pertama, 70% startup itu fail karena premature scaling. Jadi kayak belum sempat nge-scaling tapi udah drop duluan gitu. Itu karena pertama telat untuk scaling, produk scalingnya, atau terlalu fokus sama masalah yang ada gitu. Jadi nggak sempat, atau mungkin kekurangan resource juga bisa gitu. Jadi 70% startup itu fail karena pada saat melakukan premature scaling. Premature scaling sebenarnya penting sih ketika MVP sudah rilis, terus kita langsung cari new opportunity baru, instead of melakukan instead of melakukan kayak mungkin oh kita bisa nambah ini di sini kayak gitu-gitu. Terus juga scaling itu sebenarnya membantu perusahaan untuk growing bisnisnya berdasarkan user gitu. Jadi kenapa produk scaling ini dibutuhkan? Karena kita kan jadi mendigging atau memprobing masalah user yang baru di pasar kan, atau di luar sana kan kayak gitu. Dan ini membantu kita, dan ini kayak menimbulkan opportunity baru, menciptakan insight baru. Jadi oh oke, ternyata di pasar lagi butuh user, lagi butuh feature A, feature B, feature C yang dimana kompetitor kita nggak punya. Jadi kenapa nggak kita buat dan kita bantu solving problem si user ini kayak gitu. Terus juga studi menemukan bahwa scaling itu bisa raise up sampai 250% revenue dari yang mereka ekspektasikan gitu. Dan yang terakhir 42% dari eh, ide produk baru itu gagal karena apa, development time-nya yang lama gitu. Mungkin kayak misalnya untuk bikin satu MVP, tahu-tahu butuh yang sebenarnya kalau misalnya semuanya capable, kayak mungkin PM-nya capable, developer-nya capable, UX UI-nya capable, dan segala apa ya, segala aspek atau stakeholder capable, mungkin satu MVP bisa di solve selama 3 bulan gitu. Tapi karena due to a long development time, itu bisa take kayak 6 sampai 8 bulan, dan itu biasanya akan apa ya, akan membuat perusahaan jadi kehilangan lost their money much gitu. Jadi emang banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk melakukan scaling produk, dan juga apa ya, grow the business gitu. Terus apa ya, mengetahui hal produk scaling produk ini juga apa ya, akan membantu kita membuat atau menciptakan yang namanya produk scaling strategi. Jadi namanya kita bikin produk kan nggak cuma
bikin development, ideation, design, bikin testing gitu-gitu. Tapi kan kita juga harus punya strategi gimana sih caranya supaya produk ini bisa launch, bisa gain new user atau bisa men-solving masalah-masalah yang ada di sama user kayak gitu. Oke, next. Gimana sih cara bikin produk scaling? Produk scaling itu gimana ya caranya ya gitu. Pertama, yang paling sering digunakan adalah menggunakan customer feedback gitu. Kita sebagai orang produk, kita sebagai orang produk ini ya, eh, kita sebagai orang produk kita selalu, sorry, kita sebagai orang produk selalu namanya harus mendengar. Kita harus mendengarkan user, kita harus mendengarkan company ya, that's right. Kita nggak bisa bikin produk kalau nggak ada user. Kalau nggak ada masalah di pasar, nggak ada masalah sama user, kita nggak akan tahu kita mau bikin produk apa. That's why use your customer feedback. Jadi bisa digunakan. Jadi aku nggak pernah bosan-bosan bilang ke teman-temanku, ke sama teman produk juga selalu kalau mau bikin produk, mau iteration atau apapun itu yang berurusan dengan produk, selalu mendengarkan user, selalu dengarkan customer, mereka butuh apa, mereka komplain apa, and so on gitu. Jadi untuk cara menggaining, mengcompile customer feedback ini kan banyak caranya ya, terutama riset, user riset, terus bisa analysis data juga kayak gitu. Mungkin kalau misalnya secara analisis data mungkin misalnya pakai Firebase atau mungkin pakai Google Analytics kayak gitu-gitu. Atau mungkin yang paling gampang kalau multiple research ya bisa gaining juga, bisa di research kan kayak mungkin kalau misalnya dia based on platform di iOS atau Android mungkin kita bisa ceki-ceki tuh gaining research dari user gitu mereka apa sih experience-nya ketika banget atau mungkin bisa dilakukan apa ya di scope-nya lebih kecil lagi. Contoh kita invite kayak beberapa user user kita untuk melakukan FDG atau mungkin melakukan in-depth interview and so on, untuk menggaining uh, mendengarkan apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih pros and cons dari produk kita kayak gitu. Dan itu sangat bermanfaat banget dalam membantu kita dalam melakukan product scaling. Terus juga dari user feedback, kita juga tahu nih apa sih positif dan negatif apa ya? Ya, dari situ aku bilang pros and cons dari produk kita tuh apa dan gimana cara kita bisa mengimprove produk kita dengan menambahkan value yang baru, nilai yang baru di dalam produk tersebut dan juga apa ya? Meremove itu, mendelete atau men-take down yang jelek-jelek kayak gitu. Itu sangat penting. Terus juga ketika melakukan product development yang baru gitu, kita juga bisa collect data dari customer kan, bagaimana caranya mereka uh, determine list feature. Kalau dulu aku bikin new product itu aku bener-bener gaining dari usernya langsung gitu kayak oke, end to end yang manual sekarang gimana? Terus nanti kalian butuhnya otomasi yang seperti apa gitu. Nanti di situ aku nanti akan melakukan biasanya akan melakukan wireframing gitu. Oh, oke nih ternyata ini yang bisa automate gitu, automation. Yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa gitu. Jadi lebih ke mendengarkan user dan juga dari situ juga kita pasti akan melakukan banyak insight. Jadi kita bisa tahu next stage yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita build selanjutnya kayak gitu. Terus kedua, pastikan bahwa produknya bisa di scale gitu. Jadi apa namanya mungkin kalau misalnya fresh produk yang baru banget itu agak susah nge-scalingnya karena apalagi kalau nggak ada kompetitornya itu agak susah nge-scalingnya. Jadi emang benar-benar kita harus dekat sama user gitu. Kita cari tahu apa balik lagi ya. Jadi kita harus cari tahu gimana sih user nih interaksi sama produk kita. Terus bagaimana caranya user menggunakan produk kita kayak gitu. Dan juga untuk apa ya menggaining ini tuh bisa continuously sebenarnya integrasinya gitu. Jadi ini bisa membantu kita
lebih scalable lagi. Mungkin lebih gampang kalau misalnya kita ada kompetitor ya gitu. Jadi kita bisa nengok kompetitor, oh kompetitor bikin ini ternyata gitu. Tapi bukan berarti kalau kompetitor bikin ini kita bikin ini juga, tapi harusnya kita bisa scaling dengan cara, oh kompetitor bikin A, tapi kayaknya user banyak yang komplain nih, gimana kalau kita bikin yang A, tapi kita eh, formulasikan lagi dengan hal yang baru yang memfulfill kebutuhan user ini. Kayak gitu juga bisa digunakan untuk cara untuk menggunakan product scaling. Terus yang ketiga, analyze dan test your product. Ini juga sama pentingnya. Analyze, 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 testing, testing, testing. Gue gak akan bosan-bosannya ngasih tahu ke semua teman-teman PM, terutama mentis juga. Jangan lupa selain gaining user research, kita juga harus tes produk kita gitu untuk memastikan bahwa user kita itu tidak mengalami masalah atau bugs gitu ketika kita harus melakukan multiple testing. Kalau misalnya belajar di bootcamp itu mungkin taunya cuma UT, ya UT, UT, UT itu usability testing gitu ya. Tapi sebenarnya in the practically banyak banget testing yang harus dilakukan. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang dari SI atau teknik informatika mungkin ya gitu. Kita biasanya ada regression testing, kita biasanya ada unit testing, terus nanti ada UAT testing, ada UT juga, nanti ada QA lagi gitu. Dan banyak ini cuma tiga di sini, cuma sebenarnya aslinya lebih banyak tergantung dengan kebutuhan si perusahaan juga dan kebutuhan dari bisnis. Cuma di sini aku ngasih tahu tiga karena yang pertama itu adalah quality control. Ini biasanya testingnya itu menggunakan multiple teknik dan ini biasanya digunakan sama internal test gitu. Kalau aku bikin QC control, QC testing ini biasanya aku kasih ke orang-orang internal dulu gitu untuk memastikan sih bahwa oh ini learnable nih untuk fiturnya gitu. Dan dari segi back end dan front endnya juga bisa dimengerti sama user gitu. Terus ada QA juga, quality assurance. Ini lebih ke sistem, lebih ke technical testing. Biasanya bisa automation atau mungkin manual testing kayak gitu. Ini juga untuk mengetahui apakah produk yang kita buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga ekspektasi dari user gitu. Biasanya apa ya, ada formnya gitu. Formnya itu biasanya contain dengan skenario-skenario dan juga environment yang ada gitu. Gitu nanti ada acceptance kriterianya juga, ada action step juga kayak gimana, dan juga biasanya berisi user story juga. Jadi setiap user story, satu user story itu bisa mengandung beberapa skenario gitu dan beberapa action step itu juga acceptance kriteria kayak gitu. Yang ketiga ada MVP testing. Jadi testing ini tuh untuk memastikan sih bahwa ini tuh MVP testing tuh kayak mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke beta kalau misalnya aku boleh bilang. Jadi kalau misalnya ada beta tester untuk beta testing untuk produk baru, ini termasuk MVP testing juga gitu. Jadi MVP testing ini sebenarnya short term goals bisa di roll out ke whitelist user untuk gaining apa ya, untuk gaining insight apa yang mereka pikirkan mengenai produk kita. Terus juga kita pengen dengar opinions dari user juga seperti apa. Itu juga bisa biasanya dijadikan sebagai bahan iterasi untuk phase berikutnya kayak gitu. Yang keempat yang nggak kalah penting, apalagi kalau misalnya produknya B2C, business to customer, business to user, gitu, bukan internal ya, gitu. Tentu adalah membuat marketing strategi yang perfect, gitu. Jadi ini berkaitan dengan go to market strategi. Jadi apa ya? Marketing strategi yang benar itu bisa membantu juga scaling produk untuk meraih atau merich segmen market gitu. Terus juga melaunching MVP produk itu juga perlu karena eh, kita biar tahu nih user itu sebenarnya tahu nggak sih basic produk kita ibaratnya kayak tes ombak gitulah kira-kira apakah memang betul produk yang kita buat ini sebenarnya mensolving masalah mereka, mensolving isu mereka selama ini di market kayak gitu. Terus juga bisa tracing juga untuk men-tracing juga CRM atau customer engagement
ini juga ini berkaitan dengan marketing tim juga. Jadi marketing bisa apa ya, bisa nge-tracing juga untuk customer engagement-nya untuk melakukan improving produk sesuai dengan based on traffic juga, social interaction, terus juga user comments, terus juga biasanya di tracing tuh abandoned carts. Ini biasanya kalau abandoned carts itu mungkin buat sesuatu yang ada transactional kali gitu ya. Dan conversion juga ya, sesuatu yang apa ya, transactional gitu. Jadi ini juga bisa bantu kita mengetahui customer journey untuk apa ya, biar lebih tahu aja kira-kira kalau misalnya di page ini apakah user akan beli atau akan consider atau akan reject karena nggak tahu ya caranya gimana gitu. Ini juga penting banget. eh Tim marketing ini salah satu stakeholder penting dalam produk apa dalam produk building kayak gitu, produk development. Jadi kalau misalnya produknya sukses dan juga marketing strateginya bagus, itu produk itu udah bagus banget sih gitu. Jadi bisa apa ya, bisa menambah juga namanya profit dan revenue di dalam bisnis dan perusahaan kayak gitu. Oke, next karena capek dengerin aku ngomel, bukan ngomel-ngomel ya, capek dengerin aku ngomong, jadi em, aku mau teman-teman semua, menti semua bisa scan barcode karena aku punya beberapa quiz buat apa ya, buat merefresh teman-teman semua nih kira-kira ngerti nggak sama apa yang aku jelasin gitu. Mungkin boleh dibuka sih ya, boleh dicek barcode-nya. Kalau ada yang nggak bisa, boleh drop aja di chat, nanti aku cek gitu. Kalau udah masuk ke dalam Mentimeter, beda kan Mentimeter ya? Mentimeter nanti komen di ini ya, komen di chat box. Kalau yang nggak bisa juga komen di chat box. Aku kasih waktu 10 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gimana? Udah masuk semua? Ya, what's on your mind while hear about product scaling? Baru 5 respon. Aduh, bentar nih. Aku harusnya share screen ini ya. Bentar nih, aku gimana ya share-nya ya? Review, present. Oke, aku kayaknya mau share screen yang ini dulu bentar. Oke, what's on your mind while hear about product scaling? Mengembangkan produk, expand, benar. User problem, expand produk. Terus apa? Marketing, diferensiasi, oke. Apa? USP, unique, sorry, UPV, unique point value. Marketing, paling oke. Oke, semuanya oke, lumayan ya. Tidak salah, tidak salah, tapi ini make a new product, solving, increase selling, memperbesar pasar, ya betul-betul. Udah cukup, ada 29 responden. Thank you. Tapi ini kayaknya, oke. Thank you teman-teman semua sudah menjawab. Sekarang next ya. Nextnya gimana nih? Ayo, masuk dulu. Aku udah quiz sebenarnya. Jadi boleh join. Ada berapa nih? 10. Aku tunggu ya. Baru 10 nih. Aku tunggu deh. Kalau ada 12 nanti aku join. Baru aku move. Nah, ada 12. Oke. Nambah lagi. Oke, 15. 14. Satu lagi.
Ayo, satu lagi. Aku tunggu sampai 15 begitu, Jod. Oke, kita mulai ya. Oke, bagaimana? Mana nih? Coba pertanyaannya. An effort to expand and grow a product digital features with the aim of reaching a wider user or market called as product discovery, product research, product scaling, product testing. Oke, jawabannya 11 orang. Benar semua. Nice. Move ya. Oke, leaderboardsnya. Oke, sip. Baby Damanik. Gila-gila. Cepet sekali dia. Fastest. Oke. Next ya. Question number two. Wah, nambah lagi satu orang. Oke, kita langsung aja ya. How to do product scaling? Jawab teman-teman semua. Tiga, dua, satu. Yes. Jawabannya 10 orang jawab benar. All answer above are correct. Oke, kita lihat siapa. And the winner is... Wah, gila nih. Wah, ini siapa nih? Hehe, ini siapa ya? Nanti hadiahnya minta ke ajak jago aja ya. Oh enggak sih. Jujur nggak ada hadiahnya. Ini cuma buat tes refreshment aja sih. Oke, itulah quiz tadi untuk ini ya, icebreaker ya gitu. Sip, sip. Kalau dari product scaling berarti aku menganggap bahwa teman-teman semua udah ini ya, sudah sudah paham mengenai apa sih product scaling itu. Kayak gitu sih. Sebentar aku lihat chat box dulu. Oh, Risti, oke. I'm not sure tapi apakah sudah balik ke PPT ya? Share screenku. Udah belum sih? Wait. Udah ya? Udah kok Kak, Oh, di oke. bagian Sip. Ini bisa lanjut ya ke materi berikutnya, tapi aku lagi pengen lihat jam. Oke, ini bisa lanjut nggak? Tapi so far dari sini, kalau ada pertanyaan di drop aja. Untuk si product scaling ini, kayaknya aku mau bisa open Q&A dulu atau di belakang ya nanti Q&A-nya. Gimana? Tim ajak jago? Oh, boleh Kak di akhir aja ntar kita gabung semua. Kalau boleh. Oke, Oke. berarti aku move lagi ya ke Oke materi Kak. berikutnya. Anyway, thank you buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di gamenya, di quiznya. Thank you so much. Sekarang aku akan move ke bagian ini. Jadi tuh kalau misalnya teman-teman semua ya pernah lihat loker apa namanya loker PM di LinkedIn atau di Jobstreet atau di pokoknya job portal apapun itu pasti akan ada apa ya requirement yang menyatakan bahwa you should have a good communication skill gitu, presentation skill, apalagi soft skill ya pokoknya sesuatu yang soft skill yang kayak negotiation apalagi ya pokoknya gitulah pokoknya soft skill gitu ya. Nah ini nih bagaimana pentingnya apa namanya presentasi soft skill kita sebagai product manager kayak gitu. Kenapa sih product manager harus bisa presentasi gitu? Emang penting ya kita harus bisa presentasi, kita harus bisa apa ya, kita harus memiliki communication skill yang baik kayak gitu. Sebenarnya soft skill ini tuh sangat, maksudnya aku nggak bicara soal PM ya, tapi dimanapun kalian bekerja di role apapun, communication skill, presentation skill is a must soft skill you should have
kalau mau survive di dunia kerja gitu. Dan itu kayak soft skill yang sangat berguna dimanapun kalian bekerja, nanti di customer service atau mungkin di business analyst atau mungkin PM itu sudah pasti ya, atau mungkin bekerja di sektor manapun itu namanya communication skill dan juga presentation skill itu soft skill yang paling bare minimum yang harus kita punya kayak gitu. Apalagi sebagai seorang PM, kita harus tahu bagaimana cara kita melakukan komunikasi, kita harus apa ya, ibaratnya kita harus mengutarakan apa maksud dari product brief dari bisnis gimana, terus gimana cara kita men-storytellingkan ke developer dengan bahasa developer kayak gitu. Ini yang salah satu skill yang soft skill yang menurut aku sangat apa ya, harus kita punya gitu kalau misalnya kita mau menjadi sebuah lagi seorang PM kayak gitu. Jadi emang apa ya, presentasi skill ini merupakan non technical kemampuan non technical seperti komunikasi. Kita juga harus punya empathy gitu kan. Kita juga harus leading through the influence, gimana caranya kita menginfluence stakeholders, kita harus nge-influence tim lain, kita harus nge-influence user juga untuk pakai produk kita kayak gitu. Dan juga sebagai PM ini gimana caranya kita melakukan apa ya, kita membentuk membentuk tim yang kuat, tim yang strong, supaya kalau misalnya yang namanya bikin produk itu kan kerja tim ya, nggak cuma PM doang atau UX doang atau developer doang gitu atau QA doang kan nggak gitu. Jadi product manager tuh gimana caranya ngegaining satu tim dari beda-beda role ini menjadi salah satu tim, strong team, gimana nantinya ini bisa apa ya, jadi tolak ukur sebuah kesuksesan produk manajemen, product development itu sendiri, dan juga gimana caranya produk ini nantinya bisa di-deliver ke customer atau user kayak gitu. Jadi apa aja sih skill presentasi yang harus dimiliki gitu sama seorang PM yang harus mandatory banget PM harus punya nih gitu. Pertama tentu visual stories. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita ngegaining soal riset, hasil riset itu kan pasti bentuknya tentu kayak draft, dokumen gitu, tulisan gitu, atau mungkin spreadsheet gitu. Nggak mungkin dong kita ngasih tahu ke developer atau ke stakeholders dengan raw data spreadsheet gitu kan. Nah, disinilah gimana cara kita bisa melakukan visual story ke stakeholder, entah itu ke manajemen, ke C-levels, terus kita juga bisa communicate karena berdasarkan riset sekitar 80% orang lebih suka visual daripada tulisan kayak gitu. That's why visual stories ini juga bisa memudahkan stakeholders atau orang yang menerima informasi kita itu bisa mencerna informasi dengan apa ya, dengan secara lebih convenience gitu, lebih nyaman, lebih gampang diterima informasinya kayak gitu. Dan juga menggunakan visual story ini, kita bisa manage emotion dari apa ya, dari presentasi atau storyboard yang kita present kayak gitu. Jadi kita tahu nih, oh ekspresi dia tuh ketika ini kalau bingung kita bisa tahu. Coba kalau misalnya kita kasih raw data bentuk spreadsheet, mereka baca juga kayak, hah ini apaan sih? Langsung bingung gitu. Tapi kalau kita tuangkan dalam bentuk visual story, itu biasanya mereka lebih gampang kebaca. Oh, jadi journey-nya seperti ini kayak begini dan begini. Jadi kita tahu kalau misalnya ketika dia bingung di stage apa, itu kita bisa tahu gitu. Terus juga visual story juga berguna ketika kita melakukan storytelling di produk demo gitu. Tentu dong kalau produk demo kita kayak pasti kan namanya produk demo kan berarti kita biasanya memperkenalkan atau mendemokan feature yang kita lagi garap kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan storytelling. Biasanya kalau aku pribadi itu aku biasanya menggunakan kayak skenario. Aku breakdown jadi skenario. Beberapa kondisi skenario aku jelaskan kalau misalnya kondisinya A bisa pakai flow ini, kalau misalnya happy flow-nya sih kayak gini, kayak gitu-gitu. Itu juga useful juga gitu. Terus juga biasanya visual story ini juga bisa membantu PM untuk apa ya, mengutarakan apa yang mau diutarakan gitu. Tadi seperti yang aku bilang dari awal, kalau misalnya kadang bahasa bisnis dan bahasa developer itu beda. Bahkan bahasa developer dan bahasa designer itu beda. Nah, itulah gimana caranya kita gimana ya, visual story itu membantu
eh, kita tuh mengerti satu sama lain kayak gitu bahasanya gitu. Jadi misalnya menggunakan feature product vision, terus juga technical dependencies, kayak misalnya kita nggak mungkin dong bilang ke bisnis kalau misalnya, oh ini ternyata Flutter-nya lagi rusak, misalnya Flutter-nya karena ngebug, terus misalnya kodenya error merah semua, bla bla. Kalau kita ini bring ini ke bisnis, mereka juga bingung kan gitu. That's why kenapa harus ada visual story ini lebih lebih terbantu gitu untuk menerjemahkan si issue yang ada di developer ini ke bisnis team. Dan juga ini juga bisa memberikan organization apa ya, menginformasikan organization structure juga gitu, karena kan nggak mungkin kita ngasih tahu kayak oke sini ada CPO, di CPO ada ini ada VP apa ya, ada product lead, ada di bawahnya ada senior PM, ada PM, ada PM. Kalau nggak ada hierarki gambarnya kan susah juga dicerna gitu ya. Biasanya kita juga butuh visual story. Terus juga ada strategic decision juga. Ini biasanya strategic decision itu biasanya kita pakainya ketika kalau misalnya kita mau melakukan product scaling tadi, terus kita harus bring data gitu. Datanya kan nggak mungkin data raw ya, jadi lebih enak di visualize dulu datanya. Jadi ini kayak oke, gue bawa datanya, ini dia visualnya, dan decisionnya untuk strategical product ini seperti ini gitu. Kita lebih konkret. Yang terakhir bisa juga buat produk roadmap. Ini untuk ngasih tahu Gantt chart atau misalnya memberitahu kayak oke timeline kita segini gini gini bulan di Q4 misalnya let's say di Q4 sampai Q1 kita mau ngerjain ini. Quarter berikutnya di tahun 2024 seperti ini gitu. Itu juga bisa menggunakan visual divisualisasi kayak gitu. Terus yang kedua adalah decide what you want to say. Sorry. Jadi pastikan sudah tahu mau ngomong apa kayak gitu. That's why kenapa kalau misalnya setiap ada sesi meeting atau mungkin sesi mentorship gini yang kita bertemu dengan banyak orang, aku lebih suka menulis dulu point of discussion-nya apa sih, atau misalnya ada meeting nih sama third party atau meeting sama stakeholders lain, aku selalu tanya kayak ini point of discussion-nya apa. Jadi aku tahu apa yang mau aku bawa ke meja, what I should to bring to the table. Jadi biar scope diskusi dan presentasinya tidak melebar kemana-mana kayak gitu. Yang ketiga, pisahkan presentasi dari skrip gitu. Ini beda ya gitu. Sometimes ada yang kayak misalnya, oke presentasinya isinya skrip semua gitu. Nah sebenarnya kalau di PM itu kemampuan storytellingnya sangat diuji. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa melakukan storytelling, sekarang belajar gitu. Karena biasanya eh, sebagai PM tuh kalau aku pribadi, aku lebih suka bawa storyboard. Nanti aku akan apa ya? Aku bilang ke stakeholders kalau aku ceritain gitu. Jadi emang gak ada script di situ. Jadi cuma ada gambar, cuma ada wireframe gitu, atau mungkin cuma ada roadmap kayak gitu. Jadi aku sendiri yang akan menginformasikan. Jadi supaya mereka juga apa ya? Pertama mereka lebih fokus ke point of presentasinya juga dan juga nggak terpaku sama tulisan kayak gitu. Jadi memang harus di prepare, yang harus dikonsider juga yaitu apa yang mau dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya. Ini seperti kalau misalnya aku bilang balik lagi ke product roadmap. Apa sih yang mau kita serve gitu di product roadmap ini, apa yang mau kita sampaikan? Dan bagaimana cara nyampeinnya? Jangan sampai menggunakan bahasa yang sekiranya misal kita ngomong sama orang bisnis tapi kita pakai bahasa technical, bahasa developer ya mungkin nggak ngerti. Jadi memang that's why harus di breakdown dulu apa yang mau kira-kira mau disampaikan di meeting atau di presentasi kayak gitu. Terus yang keempat, picture medium. Pilih medianya mau pakai apa? Apakah mau pakai pre-record videos atau mau pakai Dex? Ini yang sering banget pakai Dex with annotation atau mau pakai live drawing. Ini biasa kalau brainstorming, live drawing ini sangat penting karena bukan sangat penting, sangat membantu karena jadi kita lebih bebas mau nulis apa, mau bikin chart apa, terus mau bikin flow apa itu lebih gampang gitu. Atau mungkin mau pakai documents with audio notes gitu. Tapi ini jarang banget ya. Biasanya kalau aku personally biasanya lebih suka pakai Dex dan juga pakai live drawing, terutama untuk brainstorming kayak gitu.
Terus, oke, apalagi? Yang kelima, jangan boring, jangan bosan. Gimana caranya supaya audiens, supaya stakeholders atau orang yang kita ajak apa ya, kita ajak bicara ini nggak bosan gitu. Gimana caranya supaya mereka tetap on point sama apa yang kita sampaikan? Karena kan kita nggak mau ya, kita udah ngomong capek-capek, kita udah explain dari A sampai Z, tapi ternyata audiensnya nggak put attention. Jadi kayak capek juga ya, udah waste energy too much juga gitu. Jadi biasakan jangan sampai bikin audiens atau listenernya atau si stakeholdersnya merasa boring gitu. Terus jangan lupa plant seeds of curiosity. Jadi nih kayak gimana ya, presentasi kalau misalnya teman-teman semua kayak pernah apa ya, pernah familiar sama namanya pitch deck ya, kira-kira itulah plant seeds of curiosity. Gimana caranya kita bikin sebuah apa ya, kita bikin sebuah presentasi, tapi isi presentasinya tuh bikin audiens jadi penasaran apa sih what's next gitu. Itu jadi biasanya digunakan ketika kita bikin pitch decks gitu untuk gimana caranya ngegaining supaya manajemen tim setuju gitu kita mau bikin ini gitu. Francis of Curiosity. Terus yang ketujuh, bringing it all together. Jadi habis semuanya ini, ya udah bring it all aja gitu. Em, apa ya, dibilang jor-joran juga enggak, tapi intinya confidence dan juga mengerti apa yang akan dibawa atau apa yang akan disampaikan kayak gitu. Itu mengenai em, the importance of presentation soft skill as a PM kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong aku punya mini quiz untuk menutup sesi yang ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa jawab aja di kolom chat ya gitu. Mini quiznya adalah what is not included in presentation skills for PM? A. Pick the medium. B. Wasting on presentation duration. C. Plenty of curiosity. D. Tell visual story. Ayo ya jawab, jawab semua. Aku tunggu ya jawabannya sampai numpuk. Aku sambil minum dulu boleh nggak sih? Aku minum dulu nggak apa-apa ya Jose ya. Jawabannya B, bener. Ya, jadi jawabannya yang benar yang B teman-teman ya. Wasting on presentation duration. Jadi emang sebisa mungkin kita ketika melakukan presentasi sebisa mungkin sebenarnya kontennya itu sedikit tapi compact dan informatif. Kayak gitu. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana karena waktu adalah uang gitu. Jadi kita nggak mau dong wasting time dari stakeholders kita sendiri kayak gitu. Itu untuk yang part ini ya, part important soft skill presentation. Oke, Em, ini kira-kira masih pada semangat nggak sih? Coba mau cek sound dulu, kira-kira masih pada nyangkut nggak di call? Nggak apa, open mic aja. Say hello gitu. Gitu Kak. Halo, kayak ini, kayak kok tiba-tiba diem gitu ya. Jadi pengen cek kira-kira masih masih pada belum tidur kan ya? Soalnya hari Jumat kan, jadi kayak hari Jumat terus besok libur, jadi kayak mungkin semangatnya udah kadal kendor. Tapi jangan ya, jangan kendor ya. Aku masih punya satu materi lagi soalnya. Oke, kita boleh next ya ke. Oh banyak tugas sih Kak, aduh kasihan banget dari yang kemarin ya, dari mentor yang kemarin ya. Semangat, semangat, semangat. Hari Jumat besok weekend, oke? Oke, aku akan lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Oke, ini sih yang paling ditunggu-tunggu ini ya. Tunggu, aku minum dulu lagi. Berat banget ngomong terus. Maaf ya teman-teman. Nah, udah aman. Oke, ini nih adalah sesi yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama mentis-mentis. Karena cara bikin teori gitu.
Jujur ini kayak essential skill yang yang harus dimiliki oleh PM sebenarnya. Tapi sebenarnya kan dokumen itu nggak cuma PRD ya gitu. Dokumen tuh banyak dan PM tuh harus terbiasa dengan dokumen-dokumen tersebut gitu. Jadi bentar ya. Oke. Jadi apa sih PRD atau Product Requirement Documents? Sebelum aku mau menjelaskan versiku, aku mau dengar dulu dari teman-teman semua. Boleh drop di chat box apa sih yang teman-teman tahu mengenai PRD? Boleh disampaikan di chat box. Aku tunggu sambil aku lihat-lihat chat box lagi. Kalau misalnya nggak tahu boleh search di Google. Apa itu PRD? Terus copy paste di chat box. Semacam proposal sebelum develop product features. Oke, ada lagi jawabannya? Deskripsi detail mengenai suatu produk yang akan kita buat. Nih aku komen-komen yang udah aku baca, aku emot. Ada lagi nggak? Masa cuma dua sih? Ini ada 28, 27, 25 sama aku. Masa cuma dua yang jawab? Dokumen requirements bisa dari sisi tech dan user untuk dari sebuah produk yang mau di develop. Oke, ada lagi? Dokumen secara detail dan jelas tentang produk yang dibuat PM. Oke. Semuanya aku nggak bilang ada yang salah ya. Semuanya benar gitu. Tapi ini tuh versiku ya. Versiku dan versi ide user ini ada ini ya. Aku masih ada di sini kan ya. Oke. Dokumen untuk developer bisnis dan UI UX suatu produk yang ingin dicapai. Oke, ini juga benar. Tapi jawabannya sebenarnya tuh general ya, gitu. Jadi apa sih PRD itu gitu? PRD adalah sebuah komprehensif dokumen yang apa ya, yang mengandung atau containing spesifikasi, feature, functionalities dari sebuah produk. Jadi emang nggak apa ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang spesifikasi dari produk yang mau dibuat gitu. Apa sih feature-nya nih? Karena ada spesifikasi, sorry, karena ada user story, kita butuh spesifikasinya apa dari user story skenario-nya ini. Terus apa sih spesifikasinya gitu. Terus dari user story apa sih sebenarnya feature yang mau dibuat kayak gitu. Dan juga functionalities-nya tuh apa dari produk yang mau dibuat ini karena developer itu kan mereka biasanya suka consider ya kayak oh ini kayaknya gue mau bikin ini. Oke, gue mau bikin ini deh gitu. Cuma nanti apakah user lu butuh kayak gitu. Mereka suka banget consider hal yang seperti itu. That's why kenapa kita butuh PRD karena ini sebenarnya lebih ke technical documents gitu. Jadi gimana caranya supaya kita mentranslate dari segi bisnis, dari bahasa bisnis gitu, user story dan segala macam itu ke technical atau developer atau ya ke technical documents gitu. Ya itu adalah satu satunya adalah PRD kayak gitu. Terus juga itu biasanya konten juga mengenai blueprint atau guide apa ya? Iya, blueprint atau guide untuk si development team ini gitu. Biar mereka tahu, oh ternyata kalau bikin feature ini satu nanti relate ke user story yang lain, terus relate lagi ke skenario yang lain kayak gitu-gitu. Itu bisa juga konten. Berarti biasanya itu PRD itu kontennya itu user story, terus nanti biasanya
Maaf tadi ini ya, disconnect ya. Aku share screen lagi ya. Oke, kalau sekarang gimana? Aman ya? Aman, Kak. Oke, maaf tadi. Mohon maaf banget tadi disconnect tiba-tiba. Oke, aku lanjut ya. Tadi sampai mana? PRD ya? Oke. Em, oke, jadi PRD ini tuh biasanya tuh isinya apa? Ada user story, itu udah pasti user story. User story itu biasanya bisa konten beberapa skenario gitu. Skenario itu biasanya di breakdown lagi jadi acceptance kriteria gitu. Acceptance kriteria apa sih yang diterima? Nah, ini acceptance kriteria bisa dibutuhin sama developer supaya developer bisa tahu cara nge-build yang bener gitu. Di samping ada desain, ada acceptance kriteria juga. Terus biasanya konten juga sama priority gitu. Priority-nya nih P0 kah, P1 kah, P2 kah kayak gitu. Terus biasanya aku apa lagi ya? Aku biasanya tuh kontennya itu user story, acceptance kriteria, ada priority juga, terus ada desainnya juga gitu. Jadi desain tanpa ada acceptance kriteria juga developer akan no clue mau bikin apa gitu. Kayak gitu. Jadi itu biasanya yang konten di sebuah produk dokumen gitu. Jadi emang sorry tadi kepental lagi. Bentar ya. Share screen. Maaf, maaf soalnya teman-teman saya sini lagi hujan di Bali jadi internetnya ini ada kurang-kurang. Oke. Oke, jadi sebenarnya PRD-nya kalau lihat lagi ya, jadi sebenarnya PRD ini dibutuhkan untuk supaya developer tahu nih kebutuhannya apa dan juga kenapanya. Kenapanya karena sudah dijelaskan di user story kan ada skenario ini karena ada masalah, kita dapat masalah dari hasil riset, kita dorong ke user story. User story ini yang nantinya adalah cikal bakal why-nya gitu. Why-nya kenapa kita bikin ini kayak gitu. Ya karena beginning dari riset itu kayak gitu. Dan juga isi isi dari PRD itu harus singkat, padat, singkat padat ya. Jadi biasanya emang sedikit banget. Jadi apa ya, nggak lebih dari tergantung ya, tergantung. Semakin scope produknya besar, mungkin semakin dipecah malah PRD-nya gitu. Tapi kalau misalnya produknya MVP-nya kecil, itu bisa cuma butuh cuma 1 sampai 2 lembar aja gitu. Nanti kalau misalnya produknya sudah expand, sudah apa ya, sudah expand, terus ternyata ada tambahan feature ini, feature A, B, C, dan seterusnya, itu bisa dipecah lagi PRD-nya nggak bisa jadi satu lagi gitu karena beda epic gitu. Jadi memang harus dipecah lagi gitu. Jadi emang kontennya tuh harus nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, tapi emang harus sedikit dan juga harus mengexplain apa namanya item atau service yang kita mau buat. Terus juga biasanya konten dengan siapa sih usernya, demografi usernya seperti apa sih gitu. Dan juga harus konten juga dengan benefit dari produk itu atau si feature itu sendiri gitu. Kayak gitu. Terus juga biasanya dengan informasi yang ada nih, informasi teknikal yang ada nih, itu biasanya memang dibutuhkan, seperti aku bilang, dibutuhkan riset dan juga planning sebelum menulis si requirements atau PRD ini gitu. Tapi biasanya emang PRD ini di generate sebelum sebelum banget, sebelum ada proses development gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan seperti apa ya?
Jadi kalau misalnya aku personally biasanya aku bikin PRD ketika sudah dilakukan riset, sudah melakukan riset, user research ataupun market research gitu, brainstorming, terus ada market analysis juga kayak gitu-gitu. Habis itu biasanya nanti aku akan habis brainstorming biasanya nanti aku akan apa ya, diskusi gitu sama desainer seperti ini dan ini, terus nanti aku akan present ke manajemen atau si level gitu. Terus kayak ini loh produknya yang mau aku build, let's say kayak gitu ya. After mereka udah oke, secara budget juga oke, baru aku buatkan PRD, termasuk juga produk roadmap-nya kayak gitu. Jadi emang PRD ini sebenarnya adalah technical apa ya, technical documents itu yang disiapkan sama PM. Ini sebagai apa ya? Sebagai acuan kali ya gitu, sebagai em, benchmark gitu, benchmark untuk tim product development termasuk si developer itu sendiri gitu. Kayak seperti itu. Terus gimana sih cara membuat PRD yang baik? Aku nggak bisa bilang PRD ada yang baik atau yang buruk ya, karena sebenarnya informasi itu tergantung dari kebutuhan bisnis dan juga pertama kebutuhan bisnis, kedua kebutuhan perusahaan atau kebutuhan project, ketiga si capability dari apa namanya, capability dari PM-nya sendiri atau dari timnya. Semakin kecil timnya, semakin scope-nya kecil ya, dari itu project atau mungkin dari perusahaan atau mungkin dari produknya, dari timnya, itu juga pasti semakin ringkas, lebih ringkas lagi gitu. Cuman kalau emang semakin besar scale, perusahaannya besar, project scale juga besar, feature-nya juga ribet gitu-gitu, dan juga banyak timnya karena kayak misalnya mungkin di beberapa company besar kan satu tribe itu bisa banyak role gitu ya gitu. Itu juga pasti lebih complicated isinya gitu. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya PRD itu biasanya memang konten harusnya konten dengan basic purpose atau misalnya tujuan tujuan utama. Ya, tujuan utamanya apa sih gitu? Goalsnya apa sih dengan adanya feature ini gitu? Dan juga rilis gimana sih caranya supaya si produk ini bisa rilis apa aja requirement-nya kayak gitu. Tapi emang apa ya? Apa namanya, di-consider lagi seperti aku bilang. Ini sebenarnya tergantung dari scope perusahaan, bisnis, project, anything. Jadi semakin besar scope-nya mungkin akan semakin complicated isinya gitu. Tapi semakin kecil atau semakin minimalis gitu juga semakin dikit atau informasi yang dibutuhkan sama yang bisa dituangkan di PRD kayak gitu. Gitu. eh Terus bentar. Oke. Salah satunya lagi. Em, Gimana sih cara membuat PRD gitu ya? Pertama adalah define the product, define apa yang mau dibuat gitu. Kita harus summarize dulu plan-nya gitu. Maka kenapa aku bilang PRD ini bisa rilis kalau misalnya kita udah melalui sesi riset, presentasi, sesi apa lagi, road mapping kayak gitu-gitu. Karena emang sebagai pembukanya ya kita harus men-summarize karena basicnya PRD itu adalah planning benchmark gitu, planning benchmark dokumen juga gitu. Jadi kita harus summarize dulu plan kita mau apa sih untuk feature ini, let's say. Eh, jadi kita di situ ada statement mengenai produk apa sih yang akan kita buat. Terus timnya siapa aja gitu. Jadi saya kenapa aku balik lagi, kalau misalnya semakin dikit timnya ya mungkin semakin minimalis isi PRT-nya, tapi kalau semakin banyak ya semakin complicated gitu. Dan juga tim projectnya siapa aja sih gitu, tim produknya siapa aja sih gitu. Terus ada juga stakeholdersnya siapa aja, siapa sih yang pakai gitu, siapa sih yang berkepentingan di dalam proses atau di dalam feature ini, entah itu mungkin tim bisnis atau tim operational atau mungkin manajemen, ya kita nggak pernah tahu ya, tapi ditulis juga di situ untuk stakeholders informationnya kayak gitu. Dan juga tentative release date ini sebenarnya sebenarnya tentative release date ya gitu. Kira-kira rilisnya mau kapan sih? Ini kayak bukan exact, karena kalau bisa ngomong soal exact, nggak akan bisa gitu. Practically nggak bisa, karena biasanya suka mundur-mundur tuh gitu kalau lagi product development. Kayak misalnya, oke janjinya 3 bulan, tapi lagi jadi 4 bulan. Biasa kita putnya tentative release date gitu. Jadi misalnya, oh ini selesainya kira-kira Februari week 2 gitu. Tapi kita putnya ekspektasinya kayak mungkin week 4 kayak gitu.
kayak gitu. Jadi diput juga tentative release date-nya. Eh, Biasanya juga apa ya, di involve juga atau diisi juga dari description dari produk purpose itu sendiri. Terus juga identifying apa sih pain point dari user sampai kita harus buat feature ini gitu. eh Biasanya juga kalau misalnya aku bilang aku nggak begitu butuh buyer persona, tapi ini penting nggak penting sih buyer persona, tapi would be great kalau emang ada buyer persona, user personanya kayak gitu. Terus juga kita menyediakan namanya high level information, gimana caranya supaya feature ini bisa bermanfaat untuk end user nantinya gitu. Selain ada project team, ada stakeholders, tentative release date itu biasanya aku juga ada apa ya, menceritakan roadmap juga, sama mungkin kalau misalnya untuk beta testing aku akan kasih tahu waitlist usernya itu berapa persen dari total user gitu. Let's say misalnya total user ada misalnya ada 100 gitu. Mungkin waitlistnya aku akan roll out untuk beta testing, mungkin aku roll out kayak 20% gitu. Nanti setelah 3 bulan atau 2 bulan, 2 sampai 3 bulan rilis, nanti kita evaluate lagi, nanti baru kita fully release ke semua user kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, em, determine goals gitu. Kita harus tulis nih tim objektifnya di product development process. That's why kenapa harus ada PM supaya tahu tujuan dari produk ini apa sih? Aku sedang ngelit project gitu. Jadi kita tulis objektifnya apa gitu. Terus juga section ini juga apa ya? Apa namanya? Menginformasikan gimana sih produk ini bisa bekerja baik untuk user dan juga menguntungkan untuk perusahaan. Gak mungkin dong perusahaan, oke, perusahaan bilang kita harus bikin feature A tapi nggak menghasilkan apapun gitu. Pasti akan ada apa ya, akan ada segi kayak capitalism dari perusahaan. That's why dia mau apa yang ngasih budget untuk bikin produk ini. Jadi sebisa mungkin kita determine goals-nya yaitu untuk fulfill user needs dan juga apa namanya, user needs dan juga benefit untuk perusahaan kayak gitu atau bisnis gitu. Terus juga generate smart goals, yaitu ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu. Itu juga bisa digunakan sebagai goal post nantinya kalau misalnya udah berjalan gitu proyeknya gitu. Yang ketiga, uh, identify assumption and constraint. Jadi kita mengidentifikasi apa sih assumption di market segment dan juga constraint, atau misalnya constraint itu kayak blockers gitu, apa aja sih gitu. Assumptionnya apa aja sih yang kira-kira nih bakal bakal apa ya, bakal ditemuin saat kita melakukan product development. Contoh misalnya constraint yang di apa ya, constraint yang dihadapi, misal teks-teksnya kurang gitu, teks-tek kurang gitu, atau mungkin misalnya mau bikin mobile app karena cuma apa ya, karena usernya banyak gitu, terus kita sebagai PM tiba-tiba bilang, oh ya kita bikin native aja, satu Android satu iOS, tapi ternyata kita nggak punya resource untuk bikin iOS atau Android, cuma ada satu doang nih mobile gitu. Akhirnya mau nggak pakai Flutter gitu kan. Itu kan sebuah constraint juga ya gitu. Atau mungkin let's say kita ternyata bersinggungan sama third party gitu. Bersinggungan sama third party yang ternyata misalnya butuh API integration, sedangkan ternyata third party-nya tidak buka API, tidak bisa menyediakan API integration atau nggak open API, itu kan juga satu constraint ya, yang eksternal tentunya kayak gitu. Jadi gitu kita sebisa mungkin bisa nge-forecast kira-kira apa sih blockers, roadblocks, constraint yang akan kita hadapin ketika kita melakukan ketika kita mendeveloping produk ini kayak gitu. Termasuk juga constraint itu juga bisa didapat ketika ada misalnya external pressure atau limitation. Contoh limitation teks-teks tadi aku udah bilang ya. Ternyata misalnya oh untuk bikin mobile apps misalnya butuh butuh Flutter nih gitu. Tapi ternyata nggak bisa, kita nggak punya Flutter, kita punyanya low code doang gitu ya. Itu kan sebuah constraint juga gitu. Tapi itu bisa dikonsider lagi dan bisa ditulis juga di PRD kayak gitu. Terus juga misalnya ternyata let's say kita udah punya timnya udah terbentuk nih, ada tim Flutter, ada tim BE, ada desainer.
ada tim apalagi misalnya QA gitu, ternyata QA-nya kebetulan nih dapat lotnya yang anaknya suka MIA gitu, itu juga bisa ditulis sebagai resource. Kalau misalnya it will be, ini akan jadi agak sedikit tersendat karena ternyata kita dapat lokasinya tuh yang SDM-nya kurang gitu, itu bisa ditulis juga di PRD gitu. Jadi emang benar-benar harus di-define semuanya, harus di forecast dari awal ketika PRD dibuat. Jadi jangan sampai, sebisa mungkin jangan sampai ketika sudah mulai product development kita baru nemuin itu constraint-nya apa gitu. Jadi sebisa mungkin emang di forecast dari awal, bahkan ketika kita melakukan PRD creation gitu. Jadi memang harus di forecast dari awal, dan kita emang harus cari tahu kira-kira constraint-nya, blockers-nya, roadblock-nya apa gitu. Itu untuk poin yang identify assumption and constraint gitu. Next-nya, sudah banyak nih. Oke, next-nya 4, limit the scope work gitu. Kita harus melimitasi scope work-nya, jangan sampai too wide. Tadi seperti aku bilang, kalau misalnya mungkin project-nya kecil atau feature-nya, MVP-nya kecil, mungkin masih bisa. Epic-nya kecil ya, Epic-nya produknya kecil, mungkin masih bisa dibikin satu PRD. Tapi ketika project scope-nya sudah membesar, produknya sudah expand, bisnisnya sudah besar gitu, mau nggak mau kita kan harus bikin di breadcrumbing lagi nih feature-nya. Jadi kita harus bikin new PRD lagi yang lebih spesifik gitu. That's why ini juga harus di-define juga project scope-nya gitu. Harus dibikin setting boundaries. Misalnya kita dalam satu platform kita mau bikin misalnya add to cart aja nih gitu, add to cart aja, jangan sampai nanti ada feature-feature lain yang nebeng di developing gitu, karena itu akan memberatkan project scope, nanti terlalu luas malah developernya bingung, jadi gue harus ngerjain apa dulu nih gitu. Jadi memang harus sebisa mungkin dilimitasi untuk scope of work-nya, jadi supaya project-nya juga tetap on track gitu, jadi nggak melebar kemana-mana. Terus yang kelima, list features. Jadi features-nya tuh harus di listing juga. Tentunya kalau misalnya kita mau build eh, apa ya, kita mau mengenai primary features atau MVP gitu ya, itu kita harus tahu kan. Kita harus tahu kenapa sih user butuh butuh feature ini, butuh produk ini gitu. Kita juga harus nge-breakdown lagi. Jadi uh, requirement yang lebih kecil lagi, as much as detail as possible. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin dari tim development sendiri sama stakeholder nanya, kita tahu oh ternyata kalau isu ini scope-nya di sini gitu. Jadi emang PRD ini is all about requirement. Jadi emang features ini, biasanya kenapa aku bilang di awal, sebuah masalah kita buat jadi user story, dan user story ini biasanya nanti akan dipecah lagi tuh jadi beberapa skenario gitu. Jadi emang harus let's say kalau misalnya technical ada yang apa ya, user story-nya misalnya user should be cannot login into the platform gitu. Itu kan user story-nya ya, so that user can login into the platform gitu. Ya, tapi kan sebenarnya di di dalam apa ya? Di dalam skenario login ini banyak banget nanti akan dipecah lagi. Kalau misalnya loginnya benar, happy flow gitu. Tapi kalau misalnya dia lupa email, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dia passwordnya salah, apa yang harus dilakukan? Jadi itu di breakdown lagi tuh skenario-nya. Kayak gitu. Jadi emang harus PR itu harus emang sedetail itu. Jadi let's say kalau misalnya ada satu user story, itu bisa konten bisa sampai 3 sampai 5 atau bisa lebih skenario yang akan dihadapi sama si user gitu. Jadi sebisa mungkin, sedetail mungkin, seterencana mungkin apa kira-kira skenario yang akan terjadi sama user kayak gitu. Terus yang keenam, define release kriteria. Jadi release kriteria ini apa ya? Identify release kriteria itu eh, dilakukan ketika produknya sudah ready. Sudah ready ya, bukan sudah perfect gitu. Jadi as long as sudah bisa dipakai. Jadi kan namanya PM itu kita suka apa? Kita harus men-setup timeline project ya gitu. That's why kenapa ada roadmap gitu. Jadi uh, ketika feature-nya atau MVP-nya sudah ready di waktu tertentu, itu kita bisa define release kriteria. Oke, uh, kita forecast 3 bulan nih pengerjaan ini kayak gitu. Jadi sebisa mungkin
pas sudah mendekati tanggal rilis itu apa ya ditulis juga di PRD kira-kira rilisnya ketika sudah bisa dipakai atau misalnya at least sudah happy flow aja deh gitu. Itu juga bisa ditulis. Jadi di situ ada forecast kapan rilis kriteria akan datang. Jadi di sini mungkin bisa berisi kayak functionality-nya seperti apa, usability-nya kayak apa, dan juga reliability-nya. Jadi ketika kriteria box ini sudah apa ya, sudah dirilis nih, jadi kita apa ya, define rilis kriteria. Jadi ketika kayak misalnya poin-poinnya disebutkan itu sudah checkbox atau misalnya udah 80%, kita udah pede nih untuk di launch gitu. Jangan sampai nanti kita nggak bisa nge-tracing kira-kira kenapa rilis kriterianya nggak ditulis ya gitu. Jadi kita nggak tahu ya kalau produknya ini apakah sudah siap rilis atau enggak. Kalau nggak ada rilis kriteria checkboxnya kayak gitu. Yang ketujuh, set matrix gitu. Jadi di sini kita decide metodologi untuk apa ya? Kita bikin produk kan nggak mungkin udah jadi dilempar diemin gitu kan. Kita juga pasti harus measure nih matriks suksesnya tuh apa sih gitu. Gitu. Kenapa kita mau bikin produk ini? Karena kita kan mau apa ya? Kita sedang eh, pengen men-solving sesuatu gitu, tapi apa gitu. Nah, ini kita set up matriksnya gitu. Jadi tergantung kita mau nge-achieve apa. Jadi di sini kita bisa nge-tracing juga kira-kira apakah produk kita sukses atau enggak. Jadi let's say kalau misalnya untuk transactional platform atau transactional feature itu tentu misalnya matriksnya CVR dong, conversion rate kayak gitu. Jadi ketika melakukan product development nanti kita bisa juga men-tracing, oh ternyata matriks ini yang mau kita raih gitu, ini yang mau kita achieve gitu. Jadi kita nggak miss apa ya, kita nggak miss measurement-nya kayak gitu. Jadi biasanya bisa menggunakan Kanban boards, Gantt chart, atau burden chart gitu, apapun gitu. Jadi kalau misalnya aku personally itu biasanya pakai burn down chart. Jadi kalau misalnya itu aku pakai board gitu, kayak Confluence. Di situ aku bisa nge-tracing kira-kira set matrix untuk produk dan juga untuk tim gitu. Jadi mungkin nanti untuk yang produknya mungkin misalnya tadi kalau transactional feature mungkin mau ke conversion rate kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau nge-tracing tim kita sendiri ya pakai burn down chart biasanya. Kayak gitu. Itu. Oke. Apa sih yang harus dikonten dari PRD? Tadi aku udah bilang sedikit ya. Jadi kalau misalnya untuk well structured PRD, itu biasanya memang harus konten dengan variety information. Untuk apa ya? Untuk menginformasikan apa ya? Clear understanding dari product purpose, feature, dan spesifikasi gitu. Ketika spesifikasinya itu apa ya? Jadi kita harus membuat PRD dengan clear communication gitu. Apa aja sih poinnya kayak gitu? Pertama, introduction sama overview. Biasanya ini suka ada paling atas introduction dan overview. Misalnya apa ya, kayak mungkin sekapur sirih kali gitu ya, kayak oh introductionnya produk ini biasanya kenapa dibuat produk ini gitu. Terus overview problem apa yang mau di solve dengan adanya si produk ini kayak gitu. Terus yang kedua ada point objektif. Jadi di situ ada objektifnya. Ketika misalnya kita masih ngomongin produk transactional ya, gitu. Kira-kira apa sih goals-nya? Ya karena goals-nya mau bikin conversion rate biar nambah revenue kayak gitu. Tapi dengan cara apa ya? Itu ditulis di objektif gitu. Yang ketiga ada scope, yaitu define boundaries atau kita mendefine scope apa aja sih yang kita lakukan di sebuah product development ini dan mana yang enggak. Kalau misalnya balik lagi ke case transactional, misalnya nih, oke kita mau menggaining CVR, maka kita harus membuat apa ya feature misalnya add to cart gitu. Jangan sampai nanti kita bikin add to cart feature, tapi nanti akan ada apa ya kayak ada feature lain gitu yang nggak berhubungan dengan CVR. Contoh apa misalnya? Oh contoh kayak misalnya profile.
profile manajemen kayak gitu, itu kan nggak termasuk ETC ya, kecuali kalau misalnya ada kayak ada section address atau misalnya section apalagi section alamat address, alamat atau informasi pembayaran kayak gitu. Itu skopnya jadi harus skopnya oh kira-kira karena ETC jadi ini kayak gitu. Terus yang keempat user story atau use cases gitu. Bisa dua, bisa satu. Tapi aku bisa pakai satu, itu user story. Jadi kita describe gimana kira-kira user akan berinteraksi. Oke, kalau ini aku bisa pakai dua, user story dan juga action step gitu. Jadi kalau misalnya ada user story, biasanya user story itu kan bisa dipecah menjadi beberapa skenario. Nah, skenario itu biasanya aku tulis sebagai action step. Jadi di situ aku mendeskripsikan gimana user ini meraih atau menggunakan atau berinteraksi dengan produk tersebut. Dan juga harus provide spesifik skenario dan example. Yang sudah aku bilang, ini relate sama si action step ini gitu. Jadi di action step itu biasanya akan ada informasi. Contoh, kalau misalnya ada feature login, aku akan nulis di situ kayak user should fill the emailnya harus apa gitu. Misalnya kalau misalnya itu di situ tulis lagi misalnya, oke, emailnya harus ada add karena kalau misalnya nggak ada add-nya si algonya sistemnya nggak akan bisa baca, akan ada error karena nggak ada add-nya. Atau mungkin misalnya udah masukin username atau email yang benar tapi ternyata passwordnya harus dibikin alfanumerik kayak gitu, itu juga harus dikasih tahu syaratnya apa sih, requirement-nya kayak gitu. Kayak gitu untuk contoh dari skenario dan example untuk user interaction. Yang kelima, functional requirements. Ini biasanya berisi detail, specific features, dan juga functionalities yang harus dimiliki sama produknya atau sama feature-nya gitu. Masih functional requirements masih nyambung sama tadi, contoh user harus bisa login misalnya apabila emailnya ada add-nya dan juga passwordnya sudah alphanumeric gitu, atau passwordnya berapa karakter kayak gitulah gitu. Yang keenam ada non-functional requirement. Ini biasanya kriteria yang spesifik ketika nggak tidak relate dengan features tapi krusial untuk dalam menentukan kesuksesan produk kayak performance, security, dan scalability requirements. Ini biasanya aku non-functional requirements ini biasanya aku isinya dengan mungkin semacam go to market. Jadi nanti gimana caranya feature atau produk ini dirilis atau dilempar ke pasar kayak gitu. Terus yang ketujuh, constraint. Tadi udah aku jelasin ya, constraint itu biasanya apa aja sih roadblocks yang akan kita temuin gitu. Apakah limitasinya seperti apa? Dan ini biasanya constraint ini yang berimpact dengan development ya gitu. Kayak mungkin tadi seperti aku bilang kayak ada budget gitu, ada time atau teknologi constraint kayak gitu-gitu. Itu juga ditulis juga di PRT. Yang kedelapan, dependencies. Ini biasanya external factors gitu. Eh, Tadi kalau misalnya aku bilang kayak mungkin dependencies mungkin karena misalnya orang back end-nya ternyata yang dapat alokasi yang kurang gitu. SDM-nya itu juga bisa ditulis di dependencies. Atau mungkin misalnya oh ini desainernya dapat yang baru banget nih, dia intern gitu, juga tulis di dependencies gitu. Jadi biar kita tahu oh ternyata kita sebenarnya lacks ini. Jadi kita ketika kita kena sidak misalnya sama manajemen, kita bisa bisa excuse gitu kalau ini sudah kita tulis di constraint dan dependencies kayak gitu. Terus yang ke-9 ada assumption dan risk gitu. Jadi dokumennya ini berisi assumption ketika melakukan planning phase, dan juga identify potential risk atau resiko yang mungkin akan terjadi ketika project ini berjalan kayak gitu, juga ditulis juga. Contoh mungkin kalau misalnya lagi bikin feature pas COVID gitu kan, itu kan udah sebenarnya kayak udah major ya gitu. Jadi ditulis juga tuh resikonya kayak gitu. 10 ada desain dan juga interface guidelines. Jadi memang harus ditulis juga. Ini bisa bentuk wireframe atau mungkin low fidelity atau high fidelity, tergantung availability seperti apa.
Tapi emang yang bare minimum sekali itu sebisa mungkin wireframe juga it's okay gitu. Um, di sini tulisnya include wireframe, tapi sebenarnya kalau dari aku personally bare minimumnya sama wireframe, tapi will be great kalau ternyata sampai hi-fi gitu. It will be great. Jadi itu bisa menambah visualisasi ke tim developer juga gitu. Terus yang ke-11, testing dan quality assurance requirement gitu. Outline testing, approach dan including specific test case-nya. Ini biasanya contain dengan UAT dokumen. Ini agak sedikit panjang kalau dibahas, tapi mungkin next time gitu ya. Ini testing dan quality assurance requirements juga harus diperhatikan. Contoh misalnya mungkin testingnya digunakan di Android versi minimum versi Android 10 gitu, atau mungkin iOS-nya minimum iOS 13 kayak gitu. Itu juga ditulis requirement seperti apa, dan juga sebisa mungkin kalau ada skenario test untuk QA juga ditulis juga kayak gitu. Terus acceptance kriteria ini tadi sebenarnya sudah jadi satu sama yang depan ya gitu. Jadi emang ini harus clearly define kriteria. Contohnya acceptance kriteria itu apa sih gitu. Tadi seperti kalau misalnya balik lagi ke login session, contoh acceptance kriteria kalau nulis email harus ada add-nya gitu. Kalau nggak ada add-nya nanti akan muncul error. Atau misalnya passwordnya harus alphanumerik dengan minimum 8 karakter gitu. Kalau misalnya nggak ada alphanumerik atau di bawah 8 karakter akan ada error gitu. Kayak gitu-gitu tuh termasuk acceptance kriteria juga. Jadi ini sebenarnya penting penting banget untuk developer sih informasi dari acceptance kriteria tuh gitu. Terus yang ke-13 timeline dan milestone gitu. Jadi ada timeline itu mungkin kayak ya bisa dibikin project project roadmap atau product roadmap gitu. Jadi kita tahu kira-kira di product roadmap itu kan biasanya dipecah lagi tuh period ini mau bikin ini, uh, period ini mau ngerjain itu, gitu-gitu. Itu dipecah lagi jadi milestone dan juga ada delivery dates-nya juga gitu. Jadi sebisa mungkin sorry. Jadi sebisa mungkin proyeknya itu dibikin milestone aja supaya lebih terstruktur dan juga skopnya lebih kecil sehingga lebih memudahkan kita men-tracing si project atau produk itu sendiri. Yang ke-14 itu aja adanya stakeholder approval. Jangan sampai kita bikin produk tapi manajemen si level nggak tahu kita bikin produk ini. Jadi kenapa that's why di PRT juga harus ada stakeholder approval. At least mereka mengetahui, mereka acknowledge kalau kita emang lagi ongoing untuk bikin produk nih kayak gitu. Oke, jadi aku punya mini assignment sebenarnya. Jadi aku minta teman-teman semua bikin simple example dari product requirements dokumen untuk produk health tech application. Jadi dokumen ini harus include basic information kayak aplikasi tadi kalau misalnya ini ya. Jadi kontennya itu aku pengen teman-teman semua bikin mini PRD, bikin simple PRD untuk produk health tech application. Isi PRD-nya gampang aja deh. Isi PRD-nya introduction sama overview, terus objektif, terus user story, terus juga apa ya, user story, terus konten juga sama acceptance kriteria dan juga mini mini roadmap gitu. Aku kasih waktu berapa ya? Bentar. Sebenarnya karena dikit ya. Jadi aku kasih waktu 10 menit aja nanti em, boleh mungkin buat teman-teman dioret-oret dulu di Google Docs atau di Microsoft Word atau di Notes anything will work kayak gitu. Nanti kalau udah aku kasih waktu sekira-kira 10 menit kayak gitu ya, 10 menit nanti kalau udah nanti aku akan pilih satu atau dua PRB dari teman-teman semua gitu. Boleh kan Jose ya kayak gitu ya mini assignment-nya? Boleh, boleh, Kak. Oh iya, oke. Em, Ingat ya, produknya health tech application bisa ambil case problem dari mana aja. Aku kasih waktu 10 menit untuk bikin dokumen PRT. Nanti coba isinya aku taruh di sini ya, bentar. Isinya nih aku tulis di chat kontennya, isi PRD, overview,
overview, ada juga overview, objektif, terus apa lagi? User story-nya Kak, boleh oh, Kak, satu, maaf. ya? Kak, aku mau tanya, ini kan ada mini assignment ya dari kakak. Mhm. Kebetulan kalau setiap kelas itu kan ada tasknya, Kak, ada tugasnya. Aku mau Oke. nanya, boleh nggak kalau tugas dari kakak ini jadi tugas buat teman-teman semua, jadi nggak Oh, mini aja, jadi kita bikin detail lebih banyak lagi gitu, biar oh, dia bagusnya. Kalau oh, boleh. boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Membantu dan Iya, menghemat waktu. jadi Kita sekarang punya, mungkin, ya, ya, ya. ya, 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 boleh Joseph, boleh. Kita juga sisa waktu apa nih? 18 menit lagi ya? Oke, oke. iya, Boleh, itu ide bagus. Oke, oke. oke, Dulu gini, dulu gini. Oke. Thank you ya Joseph untuk oke, Kak. ininya, Makasih juga. initiate-nya. Mini saya nanti biar di share sama tim aja juga. Tapi ini ya, biar teman-teman semua ingat juga. Gitu. Oke. Menit-menit terakhir, jadi aku akan kasih conclusion dari ketiga topik yang berbeda ini gitu. Conclusion pertama tadi mengenai product scaling. Jadi product scaling ini, product scaling yang sukses itu memang tentunya menginvolve dan memprioritaskan user ya, UX, planning, dan juga scalability, dan juga adapting iterative data-driven approach. Aku nggak akan bosan-bosannya bilang sama menti semua, kalau mau bikin produk, please use data, selalu pakai data, jangan based on assumption kayak gitu. Terus juga flexibility dan adaptability, terus juga collaboration dari semua pihak itu adalah kunci. Jadi kita bisa tahu mengenai bersama dengan mengenai global markets gitu. Terus juga ensure infrastruktur juga efek dan juga komunikasi yang efektif, dan juga ongoing optimization. Dan juga untuk apa ya, keberlanjutan feedback ini juga penting untuk kita supaya kita bisa tahu apa ya, kita bisa melakukan strategi yang dengan benar, dan juga kita bisa memanage sustaining growth gitu, karena namanya bikin bisnis maunya ya tentu cuan dan growth kan, berkembang gitu. Jadi product scaling itu penting karena ya itu tadi, supaya kita bisa tahu apa decision decision yang bisa dilakukan setelahnya untuk mencapai company goals kayak gitu. Terus conclusion kedua, oke, significance presentasi soft skill dari PM itu cannot be overstated gitu. Jadi komunikasinya efektif dan persuasif, dan juga clarity di dalam presentasi itu conveying project goals, dan juga obtaining stakeholders juga gitu. Terus juga skills ini juga apa ya, bisa menginfluence, bisa meng-lead decision making, dan juga memanage konflik gitu. Jadi overall presentation soft skill itu bisa mengkontribusi uh, banget apa ya, ini kayak usaha PM yang sangat-sangat penting gitu. eh Bisa menginfluence stakeholders dan juga tim kita gitu. Jadi memang harus bisa mungkin eh presentasi apa ya, kita harus punya presentasi skill kayak gitu supaya nanti kita bisa mendelivering project secara baik, dan juga memaintain positive working relationship antar tim dan stakeholders gitu. Terus juga conclusion ketiga adalah goals dari PRD itu adalah apa ya, memprovide clear, apa ya, memprovide, menyiapkan, menyediakan informasi yang komprehensif dan clear, bersih, apa ya, dan jelas gitu, untuk apa ya, understanding itu mengetahui mengenai produk gitu. Jadi memang sebisa mungkin PRD itu harus apa ya, harus jelas, harus komprehensif supaya stakeholders, tim developer juga bisa tahu nih apa aja sih development proses yang digunakan, yang dikerjakan, terus scope kerjanya seperti apa, terus apa ya, intinya itu adalah kayak ya, kalau gue lagi kayak benchmark dokumen gitu ya. Jadi supaya PM juga tahu, desainer tahu, developer juga tahu apa sih yang kita development, si produk ini apa sih gitu, kayak gitu. Itu juga bisa research tuh reference point melalui development cycle, dan juga membantu kita meng-ensure kira-kira apa sih final products yang align dengan vision dari perusahaan itu gitu. Gitu kayaknya kalau dari aku udah sih, materinya udah habis. Kayak gitu.
Kira-kira sudah boleh Q&A kah? Oke Kak, terima kasih banyak atas materinya, seru banget tadi, banyak banget, keren banget dari product scaling sampai ke PRD, terus udah dikasih conclusion juga sama kakaknya secara tiga besar. Nah di sini kita mau masuk ke bagian Q&A yang ditunggu-tunggu teman-teman semua. Ini Nah teman-teman di sini, aku boleh stop share ya. oke Kak, makasih banyak. Nah, teman-teman di sini mungkin udah pada nggak sabar nih buat nanya lebih lanjut lagi dari pembahasan yang tadi udah disampaikan Kak Okta. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman bisa raise hand ya, dan bisa juga kirim pertanyaan melalui link Slido yang akan di-share oleh teman operator. Mungkin boleh kepada teman operator dibantu untuk share screen, ataupun dikirim di kolom chat, tapi kita lebih prioritas yang raise hand ya, biar suasananya lebih interaktif lagi sama Kak Okta juga. Oke, dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, boleh banget raise hand. Yuk guys. Oke, kayaknya udah ada beberapa nih yang raise hand di sini. Yang pertama ada atas nama Agus Faturah. Yang pertama itu ada Feby Damanik. Feby Damanik terlebih dahulu. Mungkin boleh silahkan kepada Feby Damanik untuk on mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Kak Okta. Nanti pertanyaannya boleh langsung dijawab. Terima kasih. Oke, thank you Kak Jose. Thank you juga Kak Sofia. Nah, mungkin aku di sini izin bertanya Kak. Kalau misalnya dalam produk pencurian suatu produk sendiri itu kan biasanya seorang PM itu kan juga memerlukan project proposal Kak. Kira-kira gimana sih Kak kalau misalnya kita nih kan on product selling itu kan kita ada pertambahan fitur, terus mungkin fitur-fitur penambahan sesuai dengan target atau market. Jadi kan sering berjalannya waktu kan pasti ada perubahan ya Kak. Nah, gimana sih kita menjadi seorang PM itu menentukan kapan kita membuat suatu project proposal, kapan juga membuat suatu PRD. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaan dari aku. Soalnya aku masih agak bingung soalnya perbedaan antara project proposal sendiri dengan PRD. Itu aja. Thank you Kak. Thank you, Feby. Ini boleh langsung jawab? Boleh Kak? Langsung jawab ya? Oh, Silakan. oke. Oke. Oke, thank you Feby untuk pertanyaannya. Menyambung pertanyaan, apa sih bedanya PRD sama project proposal gitu? Kalau ngomongin soal project scope, kita kalau ngomongin soal project dan produk itu udah beda sebenarnya. Walaupun sebenarnya secara garis besar sama, tapi project itu kan sesuatu yang dari A sampai Z terus udah gitu. Tapi kalau produk itu sesuatu yang continuously, yang akan dari A bisa ke A lagi, ke A lagi, ke A lagi gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal PRD, siapa sih yang lebih dulu? Apakah kita harus bikin PRD dulu atau project? Sebenarnya tergantung. Ini tuh product base atau project base gitu. Kalau misalnya product base, namanya aja product requirement documents ya gitu. Berarti produk kan gitu. Ya tentu harus produk dulu gitu. PRD dulu. PRD itu adalah sebuah apa ya, kayak initial dokumen yang harus dikerjakan gitu. Jadi kalau ngomongin soal konteks project proposal atau PRD itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya gitu. eh Kalau kita ngomongin soal produk, tentu produk PRD adalah yang pertama gitu ya. Em, ada PRD, ada PRD, ada lagi namanya SRS gitu. Itu kalau ngomongin soal produk, eh mana yang lebih dulu gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal project proposal, ini kan berarti project base ya gitu. Dan tentu kalau project proposal tentu isinya akan berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang sama, contoh seperti misalnya objektif gitu, atau misalnya overview, project overview gitu. Terus juga nanti akan ada kayak misalnya, oh oke, em, ada alokasi resource gitu. Terus juga ada scope of projectnya juga pasti ada kan gitu. Cuma emang balik lagi, kalau misalnya in my humble opinion untuk project proposal dan juga untuk PRD ini sebenarnya adalah hal dua yang berbeda karena project dan produk itu berbeda. Kalau ya seperti aku bilang, kalau project itu dia ada timelinenya, ada milestone-nya, project selesai ya udah selesai gitu projectnya. Tapi kalau produk itu dia akan selalu ada cycle-nya gitu, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi kayak gitu. Termasuk juga kalau misalnya melakukan product scaling. Biasanya product scaling itu dilakukan ketika MVP-nya udah jadi gitu.
Jadi kita bisa lihat-lihat kompetitor bisa bikin apa kayak gitu-gitu. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak? Misalnya kan Kak, kalau misalnya ada project proposal nih, terus dia Hmm? ngasih tahu requirements-nya tiap requirements. Hmm? Apa di tiap requirements tuh kita harus buat PRD-nya lagi? Kalau ngomongin soal project proposal ya, kayaknya nggak perlu karena em, biasanya project proposal biasanya itu kayak initial proposal gitu ya. Saya aku belum pernah bikin project proposal honestly gitu. Em, tapi kalau misalnya ngomongin soal project base, iya kayak nggak perlu bikin PRD lagi, kecuali emang diminta requirement secara teknikal. Tadi aku bilang ada functional sama non-functional requirements kan. Kalau emang itu dibutuhkan sama kliennya untuk dijelaskan, eh, bisa mungkin bisa dibuat PRD. Tapi aku nggak bisa bilang itu PRD karena kalau project tuh aku bilangnya SRS ya gitu. System requirements, system requirements apa sheet gitu. Jadi emang nggak aku kerjain, nggak aku bikin. Tapi kalau misalnya emang project proposal itu kan kayak mungkin konten sama budget juga ya kayak gitu. Jadi ya kalau emang balik lagi sih ke kebutuhannya kira-kira seperti apa. Kalau emang kliennya membutuhkan functional apa ya penjelasan functional yang jauh lebih complicated, mungkin bisa dibikin terpisah untuk PRD-nya. Gitu gitu balik lagi tergantung kliennya. Kalau soal project kayak gitu. Cuma kalau produk udah pasti harus ada PRD kayak gitu sih. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama Feby. Next, siapa lagi? Yosef? Oke Kak, makasih banyak Kak Okta buat jawabannya. Nah, kita langsung next saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada Agus Faturrahman. Dipersilakan kepada Agus Faturrahman untuk bertanya kepada Kak Okta. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Rahman. Saya di sini izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin tentang apa itu product scaling, yang mana itu dapat dilakukan. Salah satunya itu dengan dengan mendapatkan feedback dari customer atau berdasarkan analisis dan tes dari produk yang diproduksi oleh perusahaan yang kita bekerja di sana. Nah, kan dalam melakukan produk scaling ini sendiri itu kan pasti semisal ya, dari kita sendiri kan pasti kayak mengalami beberapa permasalahan, dan mungkin dari kakak yang sudah berpengalaman dalam hal produk scaling ini mungkin kayak bisa menceritakan dan menjelaskan terkait permasalahan apa saja terkait hal tersebut dan juga kayak solusi dalam mengatasinya. Terima kasih. Oke, thank you Agus untuk pertanyaannya. Kalau misalnya ngomongin soal product scaling untuk saat ini ya gitu di perusahaanku sekarang tuh startup gitu. Dan di Bali itu hospitality management tuh banyak banget dari yang bukan manual, dari yang konvensional sampai yang tech based kayak perusahaanku kayak gitu ya. Gimana sih cara melakukan product scaling di industri aku gitu. Pertama tentu kalau karena aku kerjanya di hospitality management, tentu yang aku cari adalah tech gap gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat kompetitor, oh kompetitor ini ternyata masih pakai manual atau masih masih pakai convention, mereka tuh tracingnya kurang nih, and so on gitu. Ya saya aku bikin product scaling di mana aku lihat kompetitor yang masih konvensional ini, aku adopt menjadi sebuah produk atau feature yang bisa aku build di perusahaan aku. Kayak gitu. Let's say contoh, kalau misalnya di hospitality management, terutama aku kan hospital management yang handle banyak villa ya gitu. Nah, real case-nya adalah ketika mungkin di conventional management itu nggak ada yang namanya, mereka tuh nggak punya namanya sistem staffing, sistem daily housekeeping tuh mereka nggak punya. Jadi semuanya tuh benar-benar manual, semuanya tuh based WhatsApp atau mungkin semuanya tuh based on apa ya, paper base gitu. Baik untuk logbooknya, segala macam ada pelaporan isu, ada misalnya mungkin purchasing things kayak gitu gitu butuh bayar apa lagi, butuh beli ini beli itu untuk properti and so on. Jadi di situ aku mengetahui ada tech gaps nih antara kompetitor sama company aku. That's why kenapa aku bikin gimana cara solvingnya adalah aku menggunakan semua yang apa ya kekurangan dari kompetitor ini yang tadinya aku bilang paper base aku bikin jadi digital karena semua orang nggak megang HP, semua orang itu HP-nya udah keren-keren, ada yang iPhone ada yang Android, nggak mungkin dong orang masih pakai Nokia 3310
zaman sekarang gitu ya. Gitu. Jadi semuanya pasti HP-nya udah canggih gitu. Jadi kenapa yang tadinya eh, semua staffing reporting itu dari paper based di company aku adopt, dan solusinya adalah aku membuat apa ya, platform di mana itu bisa melakukan reporting dan juga tracing apa ya, housekeeping team itu melalui platform kayak gitu. Jadi semacam kayak productivity platform gitu untuk tim lapangan. Dan it works. Jadi itu juga membantu karena nggak semua tim lapangan itu kan sempat gitu ya, pasti memegang HP sudah terus tulis-tulis di paper base itu kan wasting time, dan juga kalau di paper base itu kan apa ya, storage-nya mungkin ya untuk repository-nya agak ribet gitu. Jadi that's why kenapa kita solusinya aku bikin platform productivity ini untuk ngebantu tim lapangan untuk laporan daily keseharian itu ngapain aja gitu. Kayak gitu sih kalau untuk real case-nya. Kira-kira menjawab nggak? Baik Kak, makasih udah menjawab. Baik, sama-sama. Next-nya? Oke, next kita ada pertanyaan Novelisa Wirasto, dipersilakan untuk bertanya. Ya, malam Kak Okta. Perkenalkan nama aku Novelisa. Jadi kali ini aku mau nanya, eh, cara identify kayak waktu terbaik buat produk product management team itu butuh develop produk baru atau melakukan product scaling itu caranya gimana gitu. Dan strategi apa aja yang menentukan kapan waktu terbaik atau kapan waktunya mereka untuk develop atau skill produktif gitu. Terima kasih, Kak. Oke, malam juga Novel, Lisa. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kira-kira kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan product scaling? Nice question. Jadi kapan ya? Kalau misalnya dibilang exact waktunya, kita nggak pernah bisa tahu ya kapan exactnya. Tapi ketika, kalau buat aku pribadi, ketika kita melihat ada opportunity, ada kesempatan di lapangan, ada kesempatan di market, ada kesempatan di user, ada kesempatan dari kompetitor, itu kesempatan yang terbaik, itu waktu yang terbaik. Contoh kalau misalnya ngomongin soal apa ya, real case-nya. Aku ngomongin soal kos-kosan ya. Karena aku kerja di hospitality, jadi mungkin kayak co-living gitu ya. Co-living, kita dan Cove ya. Maaf nih ngomongin merek, tapi kalau kita sama Cove gitu ya. Itu kan dua produk yang sama. Mereka mereka tuh apa ya? Em, mereka itu memprovide produk yang sama, yaitu co-living, ya kan? Co-living, kos-kosan, eksklusif gitu. Tapi kan value mereka berbeda ya gitu. Makanya kenapa produk scaling-nya adalah seperti contoh. Contoh, misalnya co-living-nya Rukita sama sorry, ada blank. Rukita sama Cove gitu contohnya. Produk scaling-nya itu seperti apa sih? Contoh kan kalau Cove itu kita itu sangat eksklusif ya, kayak cuma beberapa partnership aja yang bisa gitu. Rukita pun sebenarnya sudah punya produk itu gitu. Mereka meng-approach beberapa kos eksklusif terus dibikin co-living gitu. Tapi tiba-tiba begitu ada Cove yang lebih eksklusif lagi dan lebih bagus, tiba-tiba si kita tuh kayak, oh ada satu nih opportunity, gimana caranya kalau kita uh, menggayat market baru, yaitu membiarkan kos-kosan yang apa ya, yang mungkin nggak kita approach tapi mereka bisa daftar kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu produk scaling juga sih. Jadi kita meng mengapa namanya mengexpand. Jadi kalau kita tuh mengexpand model bisnisnya dari yang tadinya dia mengapproach kos-kosan eksklusif, dia juga membuka link di mana supaya kos-kosan yang mau join juga bisa nih, tapi mungkin batch-nya berbeda ya kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang kalau mungkin Cove itu dia mungkin ada punya apa ya, punya spesifik itu standar tersendiri. Cuma kalau kita mungkin kalau untuk properti yang eksklusif kayak gitu-gitu mungkin mereka punya standarnya. Cuma kalau untuk karena marketnya nambah lagi nih gitu, marketnya adalah untuk kos-kosan yang nggak sesuai standar tapi pengen jualan juga di kita, batch-nya bisa dibikin apa ya, batch-nya dibikin terpisah kayak gitu.
Itu salah satu produk scalingnya Sirup kita sih kalau aku lihat dari case-nya gitu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, produk scalingnya adalah ketika orang check in atau check on di properti itu, aku kebetulan lagi bikin project juga gitu. Jadi aku bikin digital membership untuk tamu-tamu yang menginap di properti yang affiliate sama companyku gitu. Jadi di situ, karena kalau misalnya lihat hospitality management lain, mereka tuh nggak punya benefit yang kayak gitu, yang digitalized gitu. That's why kenapa ini adalah salah satu upaya product scaling yang aku lakukan saat ini di companyku yang sekarang. Kayak gitu. Apakah menjawab? Oke, udah menjawab. Makasih, Kak. Oke. Oke, makasih banyak Kak Okta. Itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita kali ini. Keren banget. Buat teman-teman yang aktif bertanya, makasih banyak buat Kak Okta untuk jawabannya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk pemaparan materinya yang super duper insightful. Nah, oh ya Kak Okta, aku mau nanya, kira-kira untuk teman-teman yang masih mau berdiskusi ini lebih lanjut dengan Kakak nantinya, kira-kira apakah boleh connect dengan Kakak melalui LinkedIn? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh. Tadi aku sebenarnya ada share Share, barcode ya, ya. gitu. Barcode itu sebenarnya kalau di scan itu langsung redirect ke mana? Ke LinkedIn-ku. Cuma kalau misalnya buat teman-teman yang nggak kebagian barcode-nya tadi, mungkin bisa di-drop aja linknya di chat box gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Okta. Nah, di sini kita ada sedikit kenang-kenangan nih dari Ajak Jago. Dari kami dalam bentuk e-certificate. Aku di sini mau izin mendokumentasikan sesi ini ya Kak. Untuk operator, mungkin boleh dibantu untuk mendokumentasikan ya. Terus minta tolong dikasih aba-aba. Oke, Oke, aku izin ambil alih ya. Boleh pose dulu. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat tim operator. Nah, Kak Okta, sebelum kita berakhir banget nih, kita mau foto bareng sama teman-teman Menti Champions dulu ya. Mungkin boleh banget nih, teman-teman semua pastinya masih semangat dong, meskipun udah jam 9 ya sekarang ya. On cam dulu yuk guys. Kita mau foto bareng sama Kak Okta yang keren ini buat kenang-kenangan. Yuk, yuk guys, kita on cam. Ya, mungkin kepada Alia, Reza, Muhammad Irfan, Dela, Ira, Yuka, Mirza, Destia, Faris, Medina, siapa lagi nih? Ada Dela, ada Faris, Ritia, Nabil, Reza, Yuka, mungkin yuk yang bisa on cam, boleh on cam guys. Oke, sepertinya udah semua. Untuk tim operator boleh dong minta tolong buat ambil lagi untuk sesi foto bersama. Oke, karena ada dua slide, ini aku slide satu dulu ya. Oke, Boleh pose dulu. Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu ya ke slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. oke, terima kasih banyak buat tim operator. Nah, terima kasih sekali lagi buat Kak Okta yang udah datang ke Jago Champ pada hari ini dan udah memberikan materinya yang super, super keren banget, super insightful. Untuk Kak Thank you Okta, juga. oke, terima kasih banyak Kak. Sudah dipersilahkan jika ada kegiatan berikutnya, sudah boleh Oke. meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih Oke. banyak Kak Okta. Thank you juga Jose. Thank you tim Ajak Jago dan Menti semua. Happy weekend. Oke, happy weekend juga Kak. Nah, oke guys, bukan Kak Okta aja yang dikasih hadiah, tapi teman-teman semua bakal dikasih hadiah sama kita. Boleh dong tim operator share hadiahnya. Mana nih? Kepada tim operator. Oke, jadi mungkin di slide sebelumnya ya guys.
Nah, iya. Oh, jadi tugasnya stay tune on WA group ya, guys. Sama buat week sebelumnya, 2 hari yang lalu, belum di-share. Ntar bakal di-share tugasnya secepatnya, itu hadiahnya. Dan boleh minta tolong next slide. Sekarang, sebelum benar-benar kita berakhir, boleh di next slide dong, tim operator. Jangan lupa untuk isi link kehadiran ya, teman-teman semua. Kemarin ada beberapa nih yang hadir bahkan aktif, tapi lupa buat ngisi link kehadiran. Jadi, jangan sampai lupa ya, selfie dulu di sini. Nah, aku juga mau ingetin kalau next class product management bakal diadain di 2 Desember. Jadi jangan lupa dimasukin ke Google Calendar, Notion, atau apapun itu planner kalian supaya nggak lupa ya guys. Dan karena kita tadi sudah memulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Jadi itu saja, aku Jose sebagai moderator pada hari ini. Makasih teman-teman yang udah hadir. Aku pamit undur diri. See you on the next class. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa Makasih, absen Kak. ya. Oke, Thank you, Kak. sama-sama. Kasih semuanya. Sama-sama.